Semuanya, kembali lagi bersama kami. Pada video kali ini kami akan membahas latihan soal tentang fungsi injektif, surjektif, dan bijektif. Di sini kami ada 3 soal ya, dan kita ingin mengetahui apakah ketika fungsi tersebut merupakan fungsi injektif atau surjektif atau bijektif. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama di sini fungsi dari bilangan real ke bilangan real ya. Kemudian fx-nya itu adalah 4 ditambah 3x. Ya. Oke, pertama kita ingin mengecek apakah fungsi satu-satu atau injektif gitu ya. Oke, nah sekarang kita punya fx sama dengan 4 ditambah 3x. Nah, kemarin kalau fungsi injektif itu jika fx1 sama dengan fx2 menyebabkan x1 sama dengan x2, dan seperti itu. Dimana x1, x2 ini anggota domain. Oke, nah sekarang kita andaikan dulu. Misalkan fx1 sama dengan fx2. Berarti fx1 sama dengan 4 ditambah 3x1, fx2-nya 4 ditambah 3x2. Gini ya. Kedua ruas kita kurangi dengan 4, maka kita punya 3x1 sama dengan 3x2. Oke, kedua ruas dibagi 3 atau dikalikan sepertiga, kita punya x1 sama dengan x2. Oke, jadi kalau dari sini kelihatan bahwa jika fx1 sama dengan fx2 menyebabkan x1 sama dengan x2 sehingga 1,1 atau merupakan fungsi injektif. Oke, ini yang pertama. Nah, sekarang apakah fungsi ini itu termasuk fungsi surjektif juga? Oke, saya tulis ulang ya. Fungsinya itu adalah fx sama dengan 4 ditambah 3x. Ini tadi fungsinya dari real ke real. Ya, teman-teman perhatikan bahwa ketika kita punya ini ya, y sama dengan fx sama dengan 4 plus 3x, dengan y ini anggota kodomain, kemudian x anggota domain, kita punya atau kita tahu bahwa ketika y sama dengan 4 plus 3x ini menyebabkan y min 4 sama dengan 3x, x sama dengan y min 4 per 3. Oke, sehingga untuk setiap y sama dengan 4 plus 3x ada x sama dengan y min 4 plus 3 anggota bilangan real. Oke, karena ini semuanya terdefinisi ya, x yang memenuhi. Sedemikian sehingga fx sama dengan f y min 4 per 3 itu sama dengan 4 ditambah 3 dikali y min 4 per 3 sama dengan 4 ditambah y min 4 sama dengan y. Oke, berarti fx sama dengan y. Nah, jadi dari sini teman-teman kelihatan bahwa fungsi tersebut itu adalah fungsi surjektif. Jadi untuk setiap y anggota kodomain kita punya x sama dengan ini y min 4 per 3 anggota bilangan real, sedemikian sehingga fx ini sama dengan y. Nah, karena ini merupakan fungsi injektif dan fungsi surjektif, maka juga pasti fungsi bijektif. Oke, ini untuk soal yang pertama gitu ya.
Nah, kemudian tadi kita juga punya soal yang kedua, yaitu ketika fx sama dengan 4x pangkat 3 min 5. Oke, saya tulis di bawah. Yang kedua ya, dari real ke real, kemudian fx sama dengan 4x pangkat 3 dikurangi 5. Kita mulai dulu ingin mengecek apakah fungsinya merupakan fungsi injektif. Oke. Nah, kalau injektif berarti seperti tadi. Jika fx1 sama dengan fx2, ini menyebabkan x1 sama dengan x2 atau enggak? Kalau iya, berarti termasuk fungsi injektif, kan gitu. Nah, sekarang andaikan atau asumsikan fx1 sama dengan fx2 gitu ya. Maka kita punya 4x1 pangkat 3 min 5 ini sama dengan 4x2 pangkat 3 min 5. Ini cuma disubstitusi aja ke sini, ke fungsi yang diketahui. Oke. Nah, kalau kedua ruas ditambah 5 berarti kita punya 4x1 pangkat 3 sama dengan 4x2 pangkat 3. Kedua ruas dibagi dengan 4, kita punya x1 pangkat 3 sama dengan x2 pangkat 3, gitu ya. Nah, kemudian di sini kita jadikan di satu ruas, x1 pangkat 3 min x2 pangkat 3 sama dengan 0, baru kita faktorkan. Oke, diingat-ingat, dari sini kita tidak boleh mengatakan bahwa x1 sama dengan x2, gitu ya. Karena kan ada pangkatnya dari variabel x1 sama x2. Ini nggak boleh. Oke. Jadi ini sekarang kita jabarin berubah menjadi x2 min x1 dikali x1 kuadrat ditambah x1 x2 ditambah x2 kuadrat sama dengan 0. Nanti silahkan dicek apakah benar gitu. Nah, sekarang di sini yang penting. Untuk bagian depan, kita punya x2 min x1 sama dengan 0, maka x2 sama dengan x1. Oke, nah sekarang bagaimana dengan yang di sini? Yang belakang. Apakah mungkin sama dengan 0 gitu? Nah, ternyata ini ditolak, teman-teman. Ditolak. Kenapa ditolak? Karena tidak ada x1, x2, anggota bilangan real yang memenuhi. Jadi ini ditolak. Sehingga kita punyanya yang ini. X1 sama dengan X2. Kalau fx1 sama dengan fx2 menyebabkan x1 sama dengan x2, maka fungsi tersebut merupakan fungsi injektif atau satu-satu. Oke. Gampang ya? Ya, kita lanjut ke berikutnya. Berikutnya berarti ini apa namanya? Ngecek apakah termasuk onto atau bukan. Sekarang tadi fx sama dengan 4x pangkat 3 min 5. Ya. Sekarang teman-teman dicoret-coretan gitu ya. Kita kerjakan dulu seperti ini. Y sama dengan 4x pangkat 3 min 5. Y plus 5 sama dengan 4x pangkat 3. Jadi mencari nilai x yang memenuhi. Y plus 5 per 4 sama dengan x pangkat 3. X berarti akar dari Y plus 5 per 4. Oke, atau Y plus 5 per 4 pangkat sepertiga. Oke, kalau itu kan berapapun nilai Y-nya, berapapun nilai Y-nya, ada nilai X-nya yang memenuhi kan. Entah itu Y-nya nanti positif atau negatif. Sehingga ini kelihatan kalau onto. Oke, sekarang kita masuk ke bukti. Kalau onto, bukti. Berarti buktinya untuk setiap Y anggota kodomen ya. Kodomen ada X anggota domain sedemikian sehingga
fx sama dengan fy plus 5 per 4 pangkat sepertiga sama dengan 4 dikali y plus 5 per 4 pangkat sepertiga dipangkatkan 3 ini ya, min 5 sama dengan y. Oke, onto. Oke, jadi kalau onto teman-teman dicari dulu x-nya, x sama dengan menggunakan yang diketahui. Apakah x ini terdefinisi untuk semua nilai y? Kalau iya berarti onto. Gitu cara ngeceknya. Oke, mungkin supaya lebih jelas kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Jadi di sini dari bilangan real ke bilangan real fungsinya, kemudian ada fx sama dengan x kuadrat ditambah 3. Nah, ini saya ingin ngecek untuk atau surjektif dulu teman-teman, supaya nyangkut ke soal yang kedua tadi ya, supaya lebih jelas. Oke, sekarang dicoret-coret, kita kerjakan dulu. Fx sama dengan x kuadrat plus 3, ini artinya y sama dengan x kuadrat plus 3. Ya, kita ubah menjadi x sama dengan y min 3 sama dengan x kuadrat, berarti x sama dengan akar y min 3. Berikutnya kita cek apakah untuk semua nilai y itu berlaku, ada nilai x yang memenuhi gitu. Nah, sekarang teman-teman perhatikan di sini, di dalam tanda akar y min 3. Supaya terdefinisi, x-nya terdefinisi, itu kan ada syaratnya. Syaratnya yaitu y min 3 ini harus lebih dari sama dengan 0, atau y lebih dari sama dengan 3. Nah, ini clue-nya, clue kita. Sekarang bagaimana kalau y-nya ini kurang dari 3? Sebagai contoh, ketika y sama dengan 0 misalkan. Berarti x sama dengan akar negatif 3. X sama dengan akar negatif 3 itu kan imajiner. Nah, jadi di sini kelihatan bahwa ketika y-nya ini kurang dari 3, itu tidak ada x yang memenuhi. Oke, sekali lagi ya. Dibawa dulu ke x sama dengan fungsinya dulu. Nah, dalam kasus ini x sama dengan akar y min 3. Akan terdefinisi ketika y min 3 lebih dari sama dengan 0 atau y lebih dari sama dengan 3. Artinya ketika y kurang dari 3, tidak ada nilai x yang memenuhi. Benar ya? Nah, kalau tidak ada nilai x yang memenuhi kan berarti bukan onto. Berarti kasus ini fx sama dengan x kuadrat plus 3 ini bukan onto atau bukan surjektif. Nah, sekarang buktinya bagaimana? Oke, ini saya hapus dulu ya. Diingat-ingat y kurang dari 3. Berarti buktinya ya sudah, ini aja. Untuk setiap y kurang dari 3 anggota kodomen, tidak ada x anggota domain sedemikian sehingga fx sama dengan y. Oke, berarti bukan surjektif. Oke, gitu teman-teman. Jadi yang surjektif itu paling susah biasanya di sini. Ngeceknya di bagian coret-coretannya itu. Nah, sekarang kita cek apakah fungsi ini injektif. Oke. Fx sama dengan x kuadrat plus 3 gitu ya. F dari real ke real.
Sekali lagi, kalau injektif itu jika fx1 sama dengan fx2 nanti menyebabkan x1 sama dengan x2. Nah, sekarang andaikan fx1 sama dengan fx2. Maka kita punya x1 kuadrat plus 3 sama dengan x2 kuadrat plus 3. x1 kuadrat sama dengan x2 kuadrat. Ketika kedua ruas dikurangi 3. Ya, ini seperti yang tadi, kita tidak boleh langsung mengatakan x1 sama dengan x2, tapi harus dijadikan ke satu ruas dulu, baru difaktorkan. x2 kuadrat sama dengan 0, x1 min x2, x1 plus x2 sama dengan 0. Oke, kita punya x1 sama dengan x2 dari yang sebelah kiri, atau x1 sama dengan min x2. Nah, sekarang kita fokusnya di sini. Ternyata ketika x1 sama dengan min x2 itu menyebabkan fx1 sama dengan fx2. Dan jelas x1 tidak sama dengan x2 dari sini. Sehingga bukan injektif. Kalau bukan injektif, bukan surjektif, ya jelas berarti fungsi ini bukan bijektif. Oke, gitu semuanya. Sekali lagi, mungkin yang paling susah itu menentukan apakah surjektif atau bukan. Jadi ingat-ingat ya, diubah ke X sama dengan dulu, kemudian dicari apakah untuk semua Y itu akan terdefinisi atau ada X-nya. Ya, thank you semuanya. Terima kasih.